Shalom semuanya. Selamat pagi menjelang siang, apa kabar? Puji Tuhan, luar biasa. Saya bersyukur pada siang hari ini, pagi siang hari ini boleh berjumpa dan melayani di tempat ini. Mari kita buka firman Tuhan, terambil dari Injil Yohanes pasal 13, ayat 4 dan 5. Injil Yohanes pasal 13, ayat 4 dan 5. Ayat 4 saya akan baca, ayat 5 saya minta kita semua boleh membacanya bersama-sama. Injil Yohanes pasal 13 ayat 4 dan 5. Kalau di Alkitab yang buku judulnya Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Semua sudah di sana, amin? Demikian firman Tuhan, saya baca ayat 4, ayat 5 dimulai dari kata kemudian, saudara boleh membacanya bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya, ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, pagi siang indah hari ini saya mau bagikan buat setiap kita judul khotbah saya Acts of Service. Karena saya dikasih tema kasih yang melayani. Tidak kebetulan ini bulan Februari, kita semua tahu identik dengan hari kasih sayang. Kita nggak usah sibuk dengan pertanyaan orang Kristen boleh Valentine nggak ada masalah. Setiap hari Natal, setiap hari adalah hari kasih sayang, setiap hari adalah harinya Tuhan. Amin. Tetapi kalau kita bicara tentang kasih, tentang cinta, tentang love, Bapak Ibu Saudara, kita nggak bisa hanya berhenti di perkataan saja. Tetapi ternyata Alkitab mencatat yang namanya kasih itu juga perlu dibuktikan lewat satu tindakan. Dan tindakan itu hari ini saya namakan melayani. Makanya judulnya adalah Acts of Service. Kalau Bapak Ibu Saudara nanti punya waktu luang di rumah, silakan baca sendiri Yohanes pasal 13. Ini bercerita tentang Yesus yang melayani dan dengan cara membasuh kaki murid-muridnya. Kalau saudara perhatikan di ayat yang pertama di dalam Yohanes pasal 13, di situ di kalimatnya dijelaskan dengan sangat jelas bahwa Yesus sangat mengasihi murid-muridnya. Dan kasih itu dibuktikan lewat satu tindakan yang namanya mencuci kaki murid-muridnya. Kalau saudara perhatikan lagi di ayat yang keempat dan yang kelima, lalu bangunlah Yesus. Siapa sih Yesus di dalam Injil Yohanes pasal 13? Kita tahu dia adalah Tuhan. Tetapi di sini konteksnya dia bukan hanya Tuhan, tetapi dia adalah seorang guru, seorang rabi. Ini bicara 2000 tahun lalu saudara, bukan tahun 1970. Artinya kalau seorang guru dia harus sudah melewati satu fase pendidikan agama di sinagoga sehingga dia layak disebut sebagai rabi. Dan ketika seseorang disebut sebagai rabi harusnya dia dituakan, dia dihormati. Harusnya yang melakukan pelayanan cuci kaki itu bukan gurunya tetapi murid yang paling muda. Makanya perhatikan di ayat yang keempat, Yesus menanggalkan jubahnya, mengambil sehelai kain. Jubah ini gambaran saudara bahwa jabatannya, apa yang diagungkannya, apa yang dibanggakannya itu dia taruh dulu, dia buang. Lalu apa yang terjadi? Dia mengambil sehelai kain, dia ambil dalam bahasa Inggris apron itu celemek. Kemudian dia posisinya merendah, berlutut, berjongkok untuk kemudian dia mencuci kaki. Kaki ini adalah bagian tubuh yang dianggap paling hina, paling rendah. Karena di lantai, di tanah, di dasar, kena debu dan kotoran. Tetapi Yesus lakukan ini untuk menunjukkan kasihnya yang luar biasa. Amin. Hari ini saya doa, kita jadi orang Kristen bukan hanya identitas kita saja yang Kristen. Ya, kita bukan hanya orang yang tahu kasih-kasih cinta, tapi kita mempunyai satu karakter yakni hidupnya melayani. Karena kasih itu juga adalah melayani. Amin. Saya mau bagikan buat setiap kita, Bapak Ibu Saudara, bicara tentang kasih yang melayani. Ya, Acts of Service, ada 4 hal yang perlu kita ketahui dari firman Tuhan. Yang pertama, kalau saudara mau catat silakan, nanti saya jelaskan satu persatu. Yang pertama, ternyata Bapak Ibu Saudara, kasih itu memiliki bahasanya sendiri. Amin. Sama-sama gitu ucapan saya, kasih punya bahasa sendiri. Saudara, yang namanya kasih itu gak kelihatan. Kalau kita bicara coba lihat ada keyboard di depan kelihatan, ya kan? Coba lihat ada gambar salib atau ornamen-ornamen di atas, saudara bisa lihat.
Tapi kalau saudara bicara, coba lihat kasih itu, kasih gak kelihatan. Makanya kasih itu ada bahasanya. Dan bahasa kasih itu adalah bahasa yang perlu diekspresikan. Kalau kita lihat saudara, riset membuktikan bahasa kasih itu minimal ada 5. Hari-hari ini di dunia bahasa kasih itu ada 5 Bapak Ibu Saudara. Ya ada yang bilang sekarang jadi 7, tapi terserah sih. Tapi ya hari ini yang saya lihat minimal yang tercatat terupdate itu ada 5 bahasa kasih. Hari ini sudahkah saudara tahu bahasa kasih saudara itu apa? Bahasa kasih pasanganmu itu apa? Baru nanti poin selanjutnya kita masuk bahasa kasihnya Allah itu apa. Ternyata bahasa kasih itu menurut riset itu ada 5. Ada orang yang punya bahasa kasihnya itu word of affirmation yang pertama. Word of affirmation itu artinya kata-kata cinta saudara. Ada orang yang perlu mendengar kata I love you tapi ada orang yang berkata, ngapain sih gue bilang I love you terus sama lu gitu, udah tau gue cinta, kalau enggak gue kawinin, kasarnya begitu saudara ya kan. Lah apa kok aku ngomong aku cinta. Tapi kita gak bisa marah begitu. Karena ternyata mungkin ada orang yang pasangannya bahasa kasihnya, bahasa cintanya itu adalah kata-kata. Jadi dia perlu mengungkapkan. Saya ingat saudara bahwa papa saya itu tidak punya bahasa kasih word of affirmation. Jadi saya gak pernah bilang I love you. Tapi saya tahu papa saya cinta saya. Tapi sebaliknya mama saya dari saya kecil itu biasa bilang I love you. Ketika saya menikah, istri saya juga dengan kedua orang tuanya tidak punya bahasa kasih word of affirmation. Oleh karena itu setelah saya menikah dengan istri saya, kami mulai membiasakan coba bilang I love you ke anak. Karena yang namanya anak-anak kan kita belum tahu nih bahasa kasih mereka tuh sampai mereka sudah akil balik besar itu seperti apa. Kalau ternyata mereka punya bahasa kasih word of affirmation, tapi saudara gak pernah puji dia, gak pernah bilang I love you, lama-lama dia kekurangan cinta tuh di situ saudara. Makanya gak heran ya kan, saudara orang tuanya gak pernah puji, gak pernah bilang good job, well done. Akhirnya begitu anaknya besar, memberontak, pembangkang, sebenarnya pada dasarnya dia cuma butuh cari pengakuan dari mulut aja, dari orang. Supaya apa? Supaya orang bilang dia good job, I love you, aku sayang kamu, aku cinta kamu. Nah ada juga saudara bahasa kasih yang kedua, jadi kasih itu ada bahasanya. Kasih karena gak kelihatan seperti benda-benda fisik ini, kasih itu ada bahasanya. Yang kedua ternyata bahasa kasih itu ada yang disebut sebagai quality time. Jadi ada orang saudara yang mungkin dia gak perlu kata-kata I love you, tapi dia butuh pasangannya atau anaknya atau orang tuanya atau orang yang dikasih itu hadir di hidup dia. Ada yang receiving gifts ya. Receiving gifts itu salah satu contohnya ya istri saya gitu ya. Bukan berarti dia tuh perlu barang-barang mahal, enggak. Kadang barang yang biasa aja gitu. Kayak kemarin hari Valentine ya. Saya tahu, saya udah 12 tahun sama dia, 10 tahun nikah, 2 tahun pacaran saudara. Jadi saya udah tahu nih gitu bahasa kasihnya dia tuh hadiah, receiving gifts. Jadi saya sampai berusaha, saudara kadang yang namanya laki-laki suami kan lupa juga. Saya gak perlu beli yang mahal, saya kadang beli coklat aja yang biasa, yang ada di toko-toko saudara. Ketika bangun pagi saya kasih dia, dia senengnya luar biasa saudara. Jadi ada orang tuh bahasa kasihnya receiving gifts. Ada orang bahasa kasihnya saudara physical touch gitu. Makanya saya ingat kembali lagi istri saya bilang sama saya begini. Waktu anak kami masih, ya sampai sekarang pun masih kecil ya. Tapi kalau dulu waktu masih lebih kecil lagi, istri saya bilang begini. Kamu harus sering-sering peluk dia. Anak saya perempuan 2 saudara. Saya bilang kenapa sering peluk-peluk? Ya kita gak tahu nanti waktu besar ternyata bahasa kasih dia peluk. Dia gak pernah terima pelukan dari papanya. Nanti udah besar dia cari pelukan dari om-om lain tuh gitu ya kan. Oh iya juga ya. Akhirnya sesibuk-sibuknya saya pulang, I always hug, saya selalu peluk. I love you, saya bilang gitu. I love you, I love you. Dan di sini judul khotbah yang akhirnya menjadi judul khotbah, salah satu bahasa kasih itu adalah act of service. Yaitu kebetulan saya. Saya gak masalah orang bilang I love you, gak I love you, orang kasih barang hadiah atau enggak. Tapi buat saya hal yang kena di saya itu adalah melayani. Ketika ada orang gitu misalkan saya pernah pergi ke satu tempat. Tiba-tiba ada orang udah siapin ini buat makan. Padahal makanan ini biasa saudara. Terus dia kayak servis semua, itu menyentuh ke saya. Waduh luar biasa, ini kena banget. Jadi intinya Bapak Ibu Saudara, poin pertama itu adalah bicara tentang act of service, kasih cinta itu ada bahasanya. Sekarang temukan bahasa kasih, bahasa cinta saudara itu apa? Pasanganmu bahasa cintanya apa?
anakmu, orang tuamu, orang-orang yang kau kasih bahasa cintanya itu apa. Supaya ketika saudara berinteraksi dengan mereka, saudara masuk dengan bahasa cinta yang tepat. Amin. Karena kalau enggak tepat gitu. Ada orang yang butuh I love you tapi saudara kasih barang, tak kei barang yang larang-larang. Akhirnya istrinya ribut, aku enggak perlu barang yang larang, aku cuma perlu kamu bilang I love you. Karena enggak tepat saudara. Ada yang butuhnya adalah quality time. Tapi dia kira dia sudah memberikan hadiah coklat, ya, padahal bukan itu yang diperlukan. Jadi poin pertama Bapak Ibu Saudara bicara tentang acts of service, kasih itu memiliki bahasanya sendiri. Temukan bahasa kasih saudara, pasangan orang yang saudara kasih. Yang kedua, dari Injil Yohanes pasal 13, yang kedua, nah di sini saudara, act of service, poin yang kedua, melayani ternyata adalah bahasa kasih dari Allah. Dan otomatis kita keluarga Allah juga punya bahasa kasih, yakni melayani. Katakan amin. Makanya tadi kita baca Yohanes pasal 13, itu baru satu dari sekian banyak bahasa kasihnya Tuhan. Saudara tahu Tuhan itu turun ke bumi jadi manusia tujuannya buat apa? Apakah supaya masuk majalah Forbes menjadi 10 pengusaha terkaya di dunia? Enggak. Apakah tujuannya supaya yang namanya Yesus followernya itu di Instagram sampai 1 juta orang? Enggak. Tujuannya Yesus turun ke bumi jadi manusia untuk mati di kayu salib. Melayani saudara dan saya. Makanya Bapak Ibu Saudara kalau kita baca Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, seluruh pelayanan Tuhan Yesus itu, seluruh kehidupan dia itu isinya acts of service, saudara. Dari sini kita bisa belajar bahwa ternyata bahasa kasih, bahasa cintanya Tuhan, dan kita anak-anak Tuhan, kita keluarga Allah, bahasa cintanya kita harusnya juga adalah demikian, yakni melayani saudara. Kalau kita baca tadi Yohanes pasal 13, itu konteks ceritanya. Bapak Ibu Saudara nanti baca di rumah di ayat yang pertama. Yesus sangat mengasihi murid-muridnya sampai kesudahannya. Lalu ayat 4 dan 5, di situ dia berikan bahasa kasihnya dia. Ternyata dia tanggalkan jubahnya. Saya sudah sampaikan di awal Bapak Ibu Saudara bahwa yang namanya Yesus itu seorang rabi. Dia seorang guru. Kalau di dalam budaya Yahudi kuno, seseorang disebut sebagai guru, itu enggak tiba-tiba jadi guru. Dia harus melewati satu proses studi agama. Itulah sebabnya yang namanya Yesus itu melayani umur 30, saudara. Kemana umur 17 sampai 30? Studi di sinagog, saudara. Setelah sampai di satu titik, dia berhak menyandang gelar rabi. Kalau dia rabi, dia dihormati. Bukan dia yang melayani, dia yang dilayani. Kalau saudara pernah lihat lukisan perjamuan terakhir yang terkenal, yang dilukis oleh Leonardo, siapa? Da Vinci, saudara. Itu adalah lukisan ala Eropa. Makannya itu meja panjang. Tapi aslinya kalau saudara pergi ke Israel, saya berapa kali dijelaskan di Bethlehem di satu tempat souvenir saudara, ternyata mejanya itu bentuknya U. Melingkar, setengah lingkaran. Jadi yang paling ujung sini yang paling tua, yang paling ujung sana yang paling muda, yang korah-korah, yang cuci, yang ngelayanin, yang bersih-bersih, yang totodar, semuanya dia yang siapin. Tapi ini kebalikan saudara. Justru Yesus yang bangkit berdiri, dia lepas jubahnya, ya seringkali kita kan pakai jubah kita, aku loh yang tua. Aku itu loh yang harusnya dihormati. Yang duluan salamin itu dia harusnya, bukan aku. Harusnya aku yang mendapatkan penghargaan. Yesus kasih teladan gak begitu, karena itu bahasa kasihnya Tuhan saudara. Dia lepas jubahnya dalam artian pangkatnya, jabatannya. Dia ambil apron, di versi bahasa Inggris dikatakan apron artinya celemek saudara. Kain yang diikat di lukisan itu saudara, nanti selanjutnya ada. Itu diikat saudara, itu untuk membasuh, mengelap kaki, dan dia ambil bagian tubuh yang dianggap paling hina buat kita orang timur, yakni kaki saudara. Perhatikan ternyata dari sini kita bisa belajar bahwa bahasa kasihnya Tuhan itu adalah melayani. Gak hanya di cerita Yohanes 13. Ketika dia pergi memberitakan Injil saudara, berbondong-bondong orang datang mengikut dia saudara. Ketika orang itu sudah capek, lelah, lapar, disuruh duduk 5.000 baru laki-laki saja. Belum perempuan dan anak-anak. Tuhan Yesus bilang apa? Kamu harus layani mereka. Waduh, kata murid-murid. Dari mana kita dapat makan itu? Enggak bisa, mereka harus dilayani. Mereka kelaparan harus diberi makan. Dari sini kalau saudara baca Matius, Markus, Lukas, Yohanes, seluruh kehidupan Yesus isinya adalah
melayani. Nanti poin selanjutnya kita akan belajar melayani itu apa. Tapi kita tahu dulu dari sini karena seluruh kehidupan Yesus selama di bumi adalah melayani, berarti bahasa kasihnya Allah adalah act of service. Berarti kalau kita hari ini anak Tuhan, kita keluarga Allah. Siapa di sini yang merasa dirinya anak Tuhan, keluarga Allah, angkat tangan. Yang bingung angkat kaki gitu. Kalau kita adalah anak Tuhan, keluarga Allah, berarti harusnya kita juga punya bahasa kasih yakni melayani, saudara. Jujur saya belajar tentang melayani itu, act of service, bahasa kasih melayani itu setelah saya menikah dari papa mertua saya. Papa mertua saya itu seorang hamba Tuhan, seorang pendeta, tinggal di Jakarta. Jadi saya dengan istri itu walaupun kami lahir sekolah besar di Jakarta, tapi kami berbeda ya. Itulah sebabnya saya selalu katakan pernikahan tuh unik. Dua manusia harus beda kelamin ya, jangan sama. Beda kelamin, beda budaya, beda cara berpikir, beda pendidikan. Walaupun mungkin saudara dari suku dan etnis yang sama belum tentu sama loh. Karena keluarga itu beda. Papa saya seorang dokter, istri saya anak pendeta. Jadi rumah saya dari kecil tidak boleh sembarang dimasukin orang. Jauh sebelum pandemi COVID pakai masker, papa saya itu udah begitu. Mau masuk baju harus bersih, diganti, copot sendal. Saya nggak boleh duduk di sofa kalau nggak mandi dulu loh saudara. Bayangin. Ya tuh, di situ saudara tahu betapa tersiksanya saya ya kan. Saya mau makan aja dulu saya sekolah dikasih uang jajan. Ketika papa saya lihat, loh kok pinggir rembong. Bukan masalah itunya, kamu harus tahu nyucinya bersih apa enggak, aduh pusing saudara ya kan. Akibatnya enggak banyak orang masuk ke rumah kami gitu. Beda dengan istri saya, kami menikah, istri saya dari kecil sudah terbiasa banyak orang tinggal di rumah dia. Karena papa mertua saya yang adalah hamba Tuhan, dia biasa nampung orang. Tidak pernah pilih-pilih, tidak pernah lihat. Kalau kamu memang niatnya ke Jakarta buat kuliah, buat sekolah, randuwe-duwe, gak popo, gak usah bayar kos, tinggallah di rumah pendeta, sekolah yang benar, cari kerja yang benar, selesai ya kamu keluar, gak diminta apa-apa, ya sudah gantian ya buat yang lain. Jadi istri saya dari kecil itu walaupun dia anak sulung, dia terbiasa banyak orang di rumahnya. Beda dengan saya yang terbiasa rumahnya itu tertutup gitu. Ketemu istri yang rumahnya terbuka gitu, ya kan. Nah akhirnya apa yang terjadi, saya banyak dengar cerita dari mertua saya, bagaimana mereka biasa menampung orang, saudara. Mama mertua saya pernah satu kali cerita begini. Satu kali ada orang, dan orang kalau tinggal di rumah mertua saya itu gak sebulan 2 bulan loh. Ada yang 3 tahun, 4 tahun, sampai kuliahnya selesai, sampai akhirnya punya uang, ngekos sendiri. Karena ini menolong. Ada yang dari Kalimantan, Sulawesi, NTT, Ambon, Papua, dari Medan, dari Pangkal Pinang, semua tinggal gitu di situ. Satu kali mama mertua saya itu masak rawon, karena mertua saya kan orang Jawa Timur, dari Jawa Timur saudara. Ya, terus kemudian mereka pindah ke Jakarta, istri saya lahir di Jakarta. Masak rawon saudara, terus ditaruh di kulkas. Begitu ditaruh di kulkas, besoknya mama mertua saya bilang sama salah satu anak rohani yang tinggal di rumah. Mama, ya mama rohani ya maksudnya, mama ini masak ini, makanan, tolong dipanaskan. Udah, mama mertua saya siap-siap karena mau pergi. Begitu datang ke dapur, loh kok gak ono panganan nih, makanannya kemana, tak buang katanya. Loh kok dibuang? Habis item bu, busuk katanya. Hah? Itu bukan busuk, itu namanya rawon. Katanya. Makanan Jawa Timur. Nah saudara arti dari sini saudara banyak orang ditampung di rumah. Singkat cerita saudara rumah ini juga pernah mengalami kekurangan. Beras kurang tapi selalu Tuhan tolong dengan cara yang ajaib. Bisa ada yang kirim 40 kilo beras, berapa karung, ada yang kirim minyak, gula, sampo, sabun, semua. Saudara waktu saya nikah dengan istri saya kaget. Istri saya tuh bilang nanti pernikahan ini banyak banget yang datang nih di bagian sisi istri saya. Maksudnya untuk bantu-bantu gitu. Ya ini soalnya adalah orang-orang yang dulu tinggal ditampung di rumahnya papaku. Mereka udah jadi orang, udah istilahnya udah kerja, udah lulus kuliah. Mereka nggak terlibat di acara aku sekarang. Kok bisa ya? Papamu tuh nampung sembarang. Padahal papanya itu bukan orang kaya saudara. Lain kalau orang kaya nampung. Dan nampung di rumahnya. Aku makan nasi, kamu makan nasi. Aku makan rawon, kamu makan rawon. Aku makan daging, kamu makan daging. Di situ saya melihat bahwa ini loh yang namanya acts of service. Ternyata ini bahasa kasihnya Allah. Dan kita yang adalah anak Tuhan, keluarga Allah, sudah sepatutnya memiliki bahasa kasih melayani. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Makanya istri saya dengan saudara-saudaranya, adik-adiknya itu selalu terbiasa kalau papanya ada berkat,
Kadangkala bukan ngurusin anak-anak, ngurusin orang lain itu udah biasa mereka. Saya yang bukan anak, yang mantu kaget, loh kok wong lione dhisik gitu ya kan. Karena sudah seperti itu, saking sudah mendarah dagingnya melayani itu adalah satu bahasa cinta dari keluarga Allah. Itu yang kedua. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, dari Yohanes pasal 13 ayat 4 dan 5, di situ kita bisa melihat acts of service, kasih yang melayani dari seorang Yesus. Yang adalah rabi, guru, tentu dia Tuhan. Dia mau merendah, jongkok, membasuh bagian tubuh yang dianggap hina, kaki saudara. Kemudian apa yang terjadi, segala hal yang melekat pangkat jabatannya sebagai rabi dia buang saudara. Ternyata di situ Yesus menunjukkan tindakan melayani. Poin ketiga, kita melayani saudara, kalau kita sudah tahu melayani adalah bahasa kasihnya Tuhan. Oleh karena itu hari ini yang ketiga, kalau kita melayani bukan dalam mental budak, tapi dalam mental abdi. Katakan amin. Sama-sama bilang ke saya, bukan mental budak, tapi mental abdi. Ya, saudara siapa yang 14 Februari kemarin sudah nyoblos? Ya puji Tuhan ya. Siapapun yang jadi, terus kita berdoa bagi bangsa dan negara ini. Kemanapun saudara nyoblos, itu areanya TPS itu ada petugasnya namanya KPPS. Ya kan? KPPS kemarin ada rekan saya gitu, dia hari-hari kerja kantoran, tiba-tiba dia jadi petugas KPPS. Ada 2 teman saya, yang satu laki, yang satu perempuan gitu. Terus habis itu mereka ngobrol, waduh capek banget, aku bangun pagi udah bajunya bagus ya kan, udah wangi, aku selesai kerja besok subuh dia bilang. Sampai bajunya tuh udah uwel-uwel gitu saudara, ya kan. Terus saya tanya, gimana? Ya baik gitu. Terus wah kok ada orang yang ngomong gitu nanti kamu dibayar gini. Ya memang dibayar tapi bukan yang gimana-gimana Bel gitu. Ya dibayar tapi bukan yang kayak orang yang wow gitu, yang besar enggak. Tapi ada satu bentuk apresiasi. Intinya teman-teman saya bilang begini, kami melakukan itu karena kami mengabdi. Makanya disebut abdi, abdi negara, mengabdi. Bukan dalam mental budak. Hari-hari ini banyak orang Kristen melakukan act of service ya, melayani suami, melayani istri, ngurus anak, mengerjakan perintah bos, ya, melakukan tugas di kantor, mengikuti instruksi guru, dosen, membuka tokonya, semuanya dikerjakan dengan menggerutu karena mentalnya dikerjakan dengan mental abdi tapi mental budak, saudara. Perhatikan apa yang dilakukan oleh bangsa Israel, mereka adalah budak dulu di Mesir. Makanya mereka melakukannya dalam mental budak, tapi setelah dibebaskan oleh Tuhan dari perbudakan di Mesir, Tuhan mau ubah mereka, sekarang kamu melakukan act of service, bahasa kasih Tuhan itu melayani, tapi bukan dalam mental budak, tapi sekarang dalam mental abdi. Artinya apa? Karena ini pengabdian, abdi itu artinya hamba. Sementara budak itu adalah orang yang gak punya kebebasan. Mental budak bedanya dengan mental abdi saudara, ternyata kalau mental budak mengerjakannya asal-asal saudara. Saudara mau mengerjakan tugas disuruh bosmu asal-asal, ya kan? Karena mental budak, saudara. Saudara mengerjakan, aduh mama suruh begini kerjakan, beresin tempat tidur anak-anak asal-asal. Ya mental budak, saudara, ya kan? Suami dimintain tolong istri, oh istri nyuruh-nyuruh asal-asal, terpaksa. Ya itu mental budak, saudara, ya kan? Suami, anak, siapapun saudara. Bos, saudara pegawai, saudara bawahan, kalau saudara melakukannya tidak dengan sepenuh hati, tidak totalitas, it's actually you are doing it with the mentality of a slave, dengan mental seorang budak. Padahal yang Yesus berikan teladan Yohanes 13 adalah act of service dari mental abdi, mengabdi. Kenapa kita mengabdi? Karena Tuhan udah baik sama kita dulu, saudara. Tuhan udah berkati hidupmu, hidupmu penuh dengan kemurahan, hidupmu penuh dengan kebaikan, hidupmu penuh dengan perkara-perkara ajaib dari Tuhan. Sehingga waktu engkau lakukan semuanya itu, engkau lakukan dengan mental abdi, makanya ada kata pengabdian. Bukan karena engkau budak, tapi karena engkau sudah menerima yang terbaik. Engkau memberikan dari yang terbaik, yang dimiliki oleh dirimu, karena engkau sebelumnya telah menerima yang terbaik. Kalau engkau lakukan semuanya dengan apa yang kau miliki yang terbaik, waktumu, talentamu, kekuatanmu, dengan segalanya sebaik-baiknya di kantor, di toko, di keluarga, di rumah tangga, di lingkungan kau tinggal, dimanapun itu, sesungguhnya engkau sedang melayani dengan mental abdi. Sepenuh hati, totalitas, dan tanpa pamrih saudara. Itulah sebabnya saudara orang Kristen ya
Tadi kalau mungkin saudara dengar poin 1 dan kedua, wah berarti kita orang Kristen bahasa kasihnya melayani. Enak dong yang jadi atasanku kalau aku melayani. Yang jadi suamiku ya enak dong, ya kan. Yang jadi bojoku ya enak dong. Yang jadi anak-anakku enak dong, semua tak kerjakan. Bukan begitu saudara. Mental abdi, melayani dengan mental abdi, Kolose 3 ayat 23. Ketika engkau melakukan segala sesuatu, engkau melakukannya seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kalau engkau seorang kepala rumah tangga, engkau melakukan pekerjaan, bukan supaya disuruh istri, anak-anak harus kuurus, bukan. Tapi seperti untuk Tuhan. Kalau engkau merawat orang tua, engkau melakukan seperti untuk Tuhan. Kalau engkau melayani di gereja, makanya saya adalah tipe pengkhotbah yang mau yang dengar cuma 2 orang. Satu kali saya ingat saya pernah diundang ada PD di rumah. Di daerah mana gitu saya datang. Sama teman saya karena dia minta pemain musik. Lah cuma 2 orang saudara. Saya juga bingung ya kan. Duduk di mana, air mineral segelas juga gak ada. Tapi apakah itu lantas membuat saya asal-asal? Gak usah asal-asal. Enggak. Malam sebelumnya saya sudah berdoa, saya siapkan firman yang harus saya siapkan. Karena saya dalam rangka punya mental abdi, Tuhan sudah baik sama saya. Jadi saya lakukan ini bawa firman di PD bukan karena dia, tapi untuk Tuhan. Amin. Saya juga pernah khotbah saudara di depan 700 orang. Tidak membuat perbedaan depan 2 orang, depan 700 orang. Ya, di jalanan, di bawah kolong jembatan, di hotel bintang 5, di kantor besar, kantor kecil, sama aja. Karena yang saya lakukan adalah saya lakukan untuk orang yang sudah memberikan saya, untuk pribadi yang sudah memberikan saya yang terbaik, yakni Kristus. Maka dari itu hari ini saudara, lakukanlah semua dengan mental abdi. Seperti untuk Tuhan. Makanya saya sama istri, saudara, ini gambar di depan gendong anak, saya sama istri tuh gak pernah pusing ribut urusan domestik gitu ya. Oh, ada, saya gak menyalahkan, kan ada orang yang urusan anak semua urusannya perempuan gitu. Yang laki kerja. Ya nggak ada salahnya juga ya, namanya rumah tangga punya pandangan sendiri-sendiri. Tapi kalau saya sama istri nggak begitu, saya sama aja. Saya lagi bisa saya ngurus, istri bisa istri urus. Karena konsep saya bukan, oh kamu harusnya perempuan, kamu yang ini, itu jadinya mentalnya budak gitu saudara. Oh saya disuruh-suruh istri, makanya saya dari anak kami lahir sampai anak saya sekarang 10 tahun saudara, saya ngerti mandiin bayi, saya ngerti ganti pampers, ya, umur berapa bulan saya pegang, ya saya gendong kalau malam, gantian istri saya tidur. Sampai istri saya satu kali pernah diundang UNTAK, Universitas 17 Agustus untuk bawa seminar sex and relationship, karena dia kuliahnya psikologi dulu dengan beberapa pembicara. Anak kami waktu itu masih kecil, 3 tahun apa 4 tahun gitu saudara. Istri saya jadi pembicara di situ, anak saya di belakang, yang megang siapa? Saya yang gendong saudara. Saya gendong-gendong gitu. Terus ada orang lewat, loh ini bapak siapa? Oh mamanya yang lagi pembicara di depannya. Kok bapak gendong gak apa-apa? Saya bilang, kenapa apa-apa? Saya bilang gitu. Ya kan gimana ya, kok bapak-bapak? Ya itu mental budak berarti. Kalau mental abdi, saya bersyukur dikasih anak sama Tuhan. Ini adalah berkat dari Tuhan. That's why aku akan mengurusnya, ya bagi tugas dia lagi pelayanan saya yang pegang. Nanti saya pelayanan dia yang pegang. Sama hari ini saudara, saudara dikasih Tuhan rumah kecil, beresin, sapu, ngepel, bukan supaya suami gak marah-marah. Tapi bersyukur dikasih Tuhan rumah, nanti Tuhan kasih rumah gede loh gitu. Ya kan, saudara dikasih ya kan hari ini kendaraan masih biasa, ya udah urus rawat, bukan supaya orang lihat. Seperti untuk Tuhan. Kok aku hari ini di kantor ditaruh di bagian wilayah yang di belakang layar, gak dikenal orang, gak masalah. I'll do it for God. Itulah melayani dengan mental abdi. Karena Tuhan sudah mempercayakan lebih baik, lebih dulu buat saya. Maka saya melakukannya maksimal seperti untuk Tuhan. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Yang keempat, yang terakhir Bapak Ibu Saudara. Ternyata bicara tentang kasih yang melayani, judul saya hari ini adalah Acts of Service. Dari cerita bagaimana Tuhan Yesus menunjukkan bahasa kasihnya dengan melayani. Kasih yang melayani, mencuci kaki murid-muridnya. Dari situ kita tahu yang keempat, ternyata tolak ukur kebesaran orang percaya ialah dari hati dan perbuatan melayani. Saya ingat satu ayat yang tidak saya masukkan di PowerPoint, Lukas 22 ayat 26 berbunyi, Lukas 22 ayat yang ke-26 berbunyi, yang terbesar di antara kamu
hendaklah menjadi sebagai yang paling muda. Maksudnya gini saudara, bukan maksudnya saudara terus pakai anti-aging jadi muda banget gitu, bukan. Karena di tradisi Yahudi itu yang paling muda itu biasanya yang harus ngurus semuanya. Makanya janganlah orang menganggap engkau rendah karena kamu muda gitu ya. Jadi Tuhan Yesus ternyata bilang kalau kamu mau besar kamu jadi seperti yang paling muda. Paling muda lagi anak kecil ya kan. Dan kamu memimpin sebagai pemimpin pelayan saudara. Dari ayat ini kita tahu poin yang keempat ternyata tolak ukur kebesaran buat orang percaya dari kacamatanya sorga itu ternyata dari hati dan perbuatan yang melayani. Kalau saudara udah punya hati yang melayani dengan mental abdi tadi, ya, walaupun dunia lihat saudara kecil, saudara bukan siapa-siapa, saudara tidak dianggap, tapi dari kacamata sorga, saudara besar, you are great. Amin. Karena tolak ukur kebesaran orang percaya itu beda dengan tolak ukur kebesaran dunia. Tolak ukur dunia, tolak ukur kebesaran dunia akan seseorang itu seringkali dari 3 hal ini saudara. Uang, ya. Kita nggak bisa mengubah ini. Orang dunia pasti akan melihat, oh orang ini kaya, orang ini duitnya banyak ya berarti dia besar. Gitu. Ya, dengan saya mengatakan ini jangan berarti terus saudara bilang, oh kalau gitu saya nggak perlu kerja. Ya kerja tetap, berusaha tetap, ya kan. Tetapi ingat, melihatnya dunia dengan melihatnya orang percaya beda. Orang dunia melihat sesuatu atau orang itu besar mungkin dari kacamata oh uangnya banyak. Atau yang kedua, kalau orang itu punya kepintaran dan fisik yang baik, orang itu cantik, orang itu ganteng, orang itu cerdas, dia orang besar gitu. Itu tolak ukurnya dunia saudara. Tapi jangan saudara pelintir, terus saudara keluar dari tempat ini, aku gak usah merawat diri, gak usah sekolah, gak usah belajar, ya tetap saudara, ya kan? Atau orang dunia melihat kebesaran seseorang dari tolak ukur jabatan saudara. Tapi ternyata Tuhan Yesus bilang dalam Lukas 22 tadi, kalau kamu mau dibilang terbesar dari kacamatanya sorga saudara, itu bukan dari karena uangmu banyak, jabatanmu tinggi, fisikmu itu menawan atau kepintaranmu yang hebat. Tapi dari hati dan jiwa yang melayani. Amin. Jadi kalau kita hari ini udah tahu kasih itu punya bahasanya. Temukan bahasa kasih saudara, pasangan, orang yang saudara kasihi. Yang kedua ternyata bahasa kasihnya Allah. Dan keluarga Allah itu harusnya melayani. Kita jadi tahu yang ketiga saudara, maka dari itu milikilah act of service, kasih yang melayani. Karena itu bahasa kasih Allah dan keluarga Allah. Tapi bukan dengan mental budak. Melainkan dengan mental abdi. Dari situ kita tahu walaupun dunia nganggap saudara kecil. Gak berarti. Tapi dengan hati yang melayani. Perbuatan melayani. Di mata Tuhan engkau adalah pribadi yang besar. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Saya ingat satu cerita Bapak Ibu Saudara. Ya. Ada satu gambar di depan, kalau saudara boleh perhatikan dulu gambar ini. Ya. Ini adalah gambar rumah besar, mansion. Kalau house itu rumah besar itu mansion yang terletak di utara Inggris di daerah yang namanya Northampton. Ya. Rumah ini luasnya 30.000 meter persegi. Udah bukan 6 kali 7 meter lagi saudara. 30.000 meter persegi. Itu baru rumah itu. Tanahnya 5.200 hektar. Ini adalah Althorpe Estate atau daerah rumah estate Althorpe. Ternyata saudara ini dimiliki oleh keluarga Spencer. Inilah rumah masa kecil Putri Diana. Princess Diana saudara. Putri Diana ini ternyata bukan orang main-main. Dia adalah anak bangsawan Inggris, anak orang kaya. Papanya pegang ekspor impor daging sapi karena punya tanah seluas 5.000 hektar, bukan 5.000 meter, 5.000 hektar. Jadi ini hanya rumah, tanahnya masih lebih luas lagi saudara. Ya. Dan ternyata saudara dia memang keluarga old money, orang kaya lama gitu ya. Sudah turun-temurun. Tapi menariknya saudara, Putri Diana justru tidak dikenal orang karena dia anak orang kaya. Tahun 1980, bukan zaman dulu ya, belum ada TikTok, belum ada Instagram. Dia selesai kuliah, dia melamar pekerjaan untuk dapat uang saku. Lalu dia ngelamar kerja jadi neni, tahu neni ya? Neni, babysitter di rumah. Ada sekitar 3-5 rumah di London yang pernah memperkerjakan Putri Diana sebagai neni. Dengan bayaran hanya kurang lebih 3 pound sehari.
Tugasnya dia adalah mengurus, merawat, membersihkan kalau anak itu buang air selama sehari ketika papa mamanya pergi dan mencuci pakaian anak tersebut dan memberi makan. Dia kerja di 3-5 rumah. Selesai dari 3-5 rumah itu dia juga punya kerjaan samping. Ini kisah nyata loh, saudara bisa cek di Google apa yang saya katakan. Dia itu bekerja sebagai guru playgroup di sebuah sekolah di London, saudara. Tapi saudara, dia dikenal luar biasa sebagai anak yang baik, masih muda sekali. Dia tidak pernah menyatakan dirinya Lady Diana, itu gelar bangsawan. Dia hanya bilang dirinya Diana, ya kan. Dia dikenal sebagai orang yang ramah, baik hati, jiwa melayaninya tuh tinggi banget. Ya, bahkan dia kalau ketemu orang gak diskriminatif, ya kan. Karena orang kulit putih kalau ketemu orang kulit hitam nanti terjadi perbedaan. Diana tidak seperti itu. Ketika dia ketemu dengan orang yang sakit kulitnya, borok, dia nggak ada begitu. Dan itu terbukti waktu Putri Diana datang ke Indonesia tahun 92, dia pergi ke rumah sakit kusta di Tangerang. Orang Indonesia pun kaget, dia berani salaman sama orang kusta, saudara. Singkat cerita, dia dikenal sebagai orang yang hatinya melayani secara luar biasa. Tiba-tiba terjadi pernikahan akbar di Inggris tahun 81. Pangeran Charles menikah dengan Diana, bukan Putri Diana, baru setelah menikah jadi putri, saudara ya. Pada waktu itu, Raja Charles yang sekarang dulu menikah dengan Diana sebelum mereka bercerai, saudara. Tahun 81 itu adalah pernikahan akbar dunia, 75 juta viewer seluruh dunia nonton acara itu, saudara. Disiarkan live gitu pada waktu itu. Oh sorry, ini bukan ini, ya. Disiarkan secara live pada waktu itu, saudara. Dan akhirnya apa yang terjadi? Orang yang pernah memperkerjakan dia karena nggak pernah ngomong, Diana itu kaget pas lihat TV. Loh, lagi kan ini yang ngomong iku loh gitu. Bulan lalu iki loh mah yang ngurus anak kita mah ternyata anak wong sugih gitu. Dapet ya wong sugih juga. Anak orang kaya besanan dengan kerajaan Inggris, saudara. Kok nggak pernah ngomong ya Diana gitu. Di sekolah juga orang kaget, ya ampun Tuhan gitu. Ternyata dia nikah sama putra mahkota keluarga kerajaan Inggris. Karena Diana merasa gak perlu diceritakan itu. Tapi dia dikenal karena hatinya, jiwanya, perbuatannya yang melayani. Orang percaya harusnya gitu, saudara. Karena tolak ukur kebesaran orang percaya bukan seperti dunia. Syukur saudara dipercaya harta seperti keluarga Diana. Tapi yang lebih terutama engkau punya hati, jiwa, dan perbuatan yang melayani. Saya berdoa sebagai penutup Bapak Ibu Saudara. Dimanapun Tuhan taruh saudara, hari ini biarlah engkau memiliki act of service, kasih yang melayani. Dan ketika engkau melayani dengan baik, itu tolak ukurnya dari kacamata sorga, itu bukan dari seperti dunia, tapi dari hati jiwa yang melayani. Saya simpulkan firman Tuhan buat kita semua pada pagi indah hari ini. Kasih yang melayani, acts of service, dari cerita Tuhan Yesus mencuci kaki murid-muridnya, kita jadi tahu bahwa yang pertama, kasih itu punya bahasanya. Sebab kasih gak kelihatan, kasih tidak bisa kita pegang. Makanya kasih perlu diekspresikan lewat bahasa. Ada 5 bahasa kasih dalam hidup ini. Kata-kata cinta, waktu berkualitas, hadiah, sentuhan, dan melayani. Yang kedua kita jadi tahu melayani adalah bahasa kasih Allah. Semua hidup Yesus selama di bumi isinya pelayanan. Makanya itu adalah bahasa kasihnya Allah. Harusnya kita keluarga Allah, umat Allah punya bahasa kasih melayani. Yang ketiga, kalau saudara hari ini melayani sebagai istri, sebagai suami, sebagai orang tua, sebagai anak, lakukanlah seperti untuk Tuhan. Karena kalau kita melayani, kita melakukan yang terbaik di kantor, di sekolah, di toko, di rumah, di lingkungan, dengan mental abdi, bukan mental budak. Mental abdi artinya sudah mengabdi, karena Tuhan sudah berikan dan layani kita lebih dahulu secara luar biasa. Yang keempat, walaupun dunia memandang kau kecil, tidak perlu khawatir. Sebab kacamata sorga melihat kebesaran seseorang bukan seperti yang dunia lihat. Tapi dari hati, jiwa, dan perbuatan melayani.